Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah pertemuan terakhir dari mata kuliah biokimia umum untuk S1 biokimia. Namun materi ini juga merupakan paralel dan bisa digunakan untuk mahasiswa dari program studi lain yang belajar mengenai biokimia ya, terutama biokimia umum seperti biologi, analisis kimia atau kemudian em, perikanan ya, kedokteran hewan ya, pertanian dan mahasiswa lain yang belajar mengenai biokimia. Jadi untuk pertemuan ini kita akan membahas mengenai informasi genetik dan sintesis protein. Nah, ada istilah yang memiliki keterkaitan yang sangat erat atau bahkan bisa dibilang mungkin sinonim kali ya. Jadi ilmu biokimia itu sendiri ya sebagai suatu bidang ilmu ya. Biokimia itu adalah mempelajari reaksi kimia di dalam sel hidup. Nah, kalau di biologi itu ada cabang ilmu yang namanya biologi molekuler, membahas bagaimana molekul menyusun makhluk hidup. Nah, ini em, seringkali banyak satu istilah atau bukan satu istilah ya, atau beberapa dua istilah yang punya arti yang sama. Ya, jadi kalau em, orang kimia ya kita bilangnya biokimia, kalau di biologi biologi molekuler. Ya. Nah, memang biokimia nanti akan lebih luas ya. Jadi kalau biologi adalah biologi molekuler itu molekul yang mendasari sel hidup. Kalau biokimia kan reaksi kimia ya, yang melandasi eh, kehidupan. Nah, sehingga sedikit lebih luas ya memang untuk biokimia. Nah, di sini perpotongannya itu banyak mengenai di sini informasi genetik dan sintesis protein. Jadi mungkin pernah dengar bahwa em, makhluk hidup semua pasti memiliki dasar informasi genetik. Ya. Yang paling umum adalah DNA, pengecualian hanya kepada virus. Virus ada yang informasi genetiknya RNA. Itu nanti kita singgung sedikit. Ya, jadi DNA itu tidak fungsional. DNA itu hanya membawa informasi genetik. Nah, yang fungsional di dalam sel kita itu adalah protein. Protein itu menyusun mulai dari struktur tubuh ya, mulai dari rambut, kuku, kulit ya, sampai kepada menyelenggarakan reaksi di dalam tubuh. Ya, mulai dari reaksi-reaksi kimia dalam bentuk enzim, ya reaksi pertahanan tubuh misalnya antibodi ya, itu protein. Atau bahkan reaksi untuk ofensif, menyerang, misalnya saja racun atau toksin yang dihasilkan ular itu protein, enzim itu. Ya. Jadi atau bahkan ya protein-protein lain yang berfungsi sebagai racun misalnya saja pada tanaman ya ada yang menghasilkan risin ya itu racun ya. Nah, em, DNA ini ya bagaimana diubah ya atau dari DNA di copy menjadi protein. Kalau di biokimia itu namanya biosintesis protein. Tapi kalau orang biologi molekuler bilangnya ekspresi gen. Ya. Jadi yang besar itu kan gen nih. DNA itu lebih besar ukurannya dibandingkan protein yang dihasilkan. Karena dari satu utas DNA yang panjang tadi, nanti ada banyak protein yang bisa dihasilkan. Ya, jadi protein ukurannya lebih kecil. Nah, makanya kalau orang biokimia kan kita berbicara dari level molekul ya, dari yang kecil. Ya, makanya kita bilang biosintesis protein. Ada kata-kata bio karena memang sekarang kita bisa sintesis protein secara de novo ya, sintesis protein dari awal eh, menggunakan reaksi-reaksi di laboratorium. Nah, terus kemudian kalau orang biologi lihatnya dari yang besar, dari DNA-nya, gennya. Jadi ekspresi gen, gen diekspresikan sebagai protein. Jadi biosintesis protein dan ekspresi gen itu sebetulnya adalah istilah yang sama atau artinya sama, cuman beda kata-katanya saja. Oke, ini ada gambar Watson and Crick saat mereka pertama kali menemukan struktur DNA pada tahun 19, saya lupa tahun 1940-an atau 1950-an. Ya. Jadi cukup baru ya, ini sekitar 60-70 tahun yang lalu. Gitu. Struktur DNA baru ditemukan. Tapi sekarang perkembangannya sangat pesat. Sangat pesat. Ya, pemanfaatan perkembangan informasi genetik ini sangat pesat. Beberapa aplikasinya itu diantaranya misalnya saja eh, dari DNA yaitu ada misalnya deteksi penyakit ya karena banyak penyakit yang merupakan penyakit genetik. Kanker itu terjadi karena mutasi gen. Kemudian diabetes ya, dan berbagai macam sindrom ya, laktos intolerance, alergi itu semua genetik.
Itu di screen melalui gen. Dan sekarang sudah banyak laboratorium-laboratorium klinis ya di swasta yang melayani hal itu. Deteksi alergen atau ya, penyakit genetik yang lain melalui emang uji gen ya. Biasanya sampel yang diambil ada buccal swab. Buccal swab itu dari apa mukosa mulut sini ya. Digores, nanti di analisis DNA itu bisa kelihatan. Kemudian ada juga istilah namanya success rate ya. Success rate itu menganalisis enzim-enzim kunci pada reaksi enzimatis tubuh kita dan itu genetics. Meskipun misalnya bisa diupayakan. Misalnya gini, ada orang yang dia lebih cocok untuk sprint. Jadi dia menghasilkan energi dalam jumlah besar tapi waktunya pendek. Ada orang yang dia bisa menghasilkan energi secara stabil dalam waktu panjang. Itu tipe-tipe maraton. Itu genetics. Jadi itu bisa di, dianalisis melalui gen. Em, oleh karena itu ya itu di ada beberapa lab swasta yang melakukan hal analisis tersebut gitu ya. Nah, saat ini kami juga ya melakukan penelitian ya saya dengan beberapa rekan-rekan lain ya di Biokimia IPB banyak melakukan penelitian mengenai genetics ya, terutama mengenai mapping ya, pemetaan gen. Ya, yang sudah kami lakukan paling banyak tentu adalah di tumbuhan ya, karena base-nya IPB kan seperti itu. Jadi kami sudah melakukan pemetaan clustering ya, clustering berbagai tanaman di antaranya em, sirih merah, daun ungu, gandarusa itu ya. Jadi dari berbagai Indonesia kita ambil gennya, terus kemudian kita analisis tuh gen-gen itu. Ya. Dan nanti kita bisa clustering. Oh misalnya, oh sirih yang di Bogor itu sama loh dengan sirih yang di Malang, tapi berbeda ternyata dengan sirih yang tumbuh di Kalimantan misalnya. Ya, bisa cari beberapa publikasi saya ya di jurnal ya, eh, terutama untuk sirih atau daun ungu itu seperti itu. Jadi clustering itu bisa gitu. Nah, itu untuk tumbuhan kita sudah banyak melakukan hal itu ya berdasarkan informasi genetik. Gunanya untuk apa? Nah, karena gen ini akan berkaitan dengan khasiat. Misalnya, katakanlah kita punya suatu tanaman, misalnya daun ungu ya sebagai anti diabetes. Daun ungu di Bogor bisa sebagai anti diabetes. Tapi kalau nanti genetiknya berbeda dengan daun ungu yang ada di katakanlah misalnya Padang, ya nggak bisa gitu ya. Karena kalau gennya beda, senyawa kimia yang dihasilkan pasti akan berbeda. Ya, itu pentingnya informasi genetik. Nah, selain itu sekarang berkembang yang namanya whole genome sequencing. Artinya pembacaan genom DNA secara lengkap dari suatu individu. Ya. Human whole genome sequencing sangat populer di dunia ya. Jadi kayak beberapa negara maju itu mereka sudah punya gen standar bagi populasi di negaranya. Misalnya seperti di Amerika ya. Jadi gen standarnya orang-orang Hispanik seperti apa, Anglo-Saxon, terus Indian ya, dan seterusnya. Untuk apa sih gunanya? Yang pertama adalah untuk tentu saja kesehatan. Untuk melihat bagaimana perkembangan suatu penyakit. Jadi kalau kita punya standar gen, kemudian ada seorang yang sakit atau jangan kan sakit karena kita bisa prediksi ini ya pada orang yang ini kelihatannya sehat nih. Wah, ternyata dia punya gen diabetes gitu. Nah, itu kan dia bisa berhati-hati ya. Artinya wah, saya harus hati-hati nih karena saya punya gen diabetes. Ya, itu manfaat dari database whole genome sequencing. Contoh yang lain misalnya Singapura. Singapura juga sudah punya database itu populasi di negaranya ya. Jadi mereka clustering populasi di negaranya itu berdasarkan ras Melayu, Cina, dan India. Nah, jadi sudah. Nah, Indonesia bagaimana? Nggak ada. Dan Indonesia itu rumit sekali ya. Ada berapa banyak suku di Indonesia? Banyak banget ya, ratusan katanya. Ya, jadi standar gen orang Indonesia itu seperti apa? Atau sekarang misalnya ditanya, kamu orang mana? Atau saya orang mana? Saya bilang saya orang Jawa. Jawa mana? Wah, ini udah blasteran ya. Jadi udah campur-campuran. Ya, tapi standar gen yang dibilang orang Jawa itu bagaimana? Atau nanti kalau kita punya database human genomes dari Indonesia, kita bisa tahu misalnya saya misalnya 80% Jawa, nanti 20% Melayu, ya, itu bisa dianalisis tuh gitu. Bisa dianalisis hal seperti itu. Nah, jadi
Itu manfaat dari human genome sequencing. Nah, sekarang kami sedang melakukan project itu juga ya. Untuk tahap pertama ini kami melakukan analisis standar genes orang-orang di Pulau Jawa. Kita bagi jadi 3 klaster, ya, yaitu orang-orang Banten, Sunda, dan Jawa. Oh, kalau eh, apa namanya? Oh, kalau Betawi bagaimana? Nah, itu Betawi nggak bisa tuh, karena yang namanya pure, 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 pure blood ya, pure blood. Ya, jadi darah murninya, wah kalau Betawi itu susah, karena itu udah campur-campuran. Jadi dalam menentukan analisis gen standar, kita harus cari paling nggak 5 generasi ke atau 6 generasi ke atas. Ya, ditanya respondennya. Nih, bapak ibunya itu harus satu suku, kakek neneknya harus satu suku, terus sampai buyutnya di atas buyutnya itu harus satu suku. Ya, sehingga itu nanti dapat kita gen standarnya dari orang-orang dari suku itu, gitu. Ya, jadi ini risetnya sangat menarik ya. Dan itu sekarang kita baru mau mulai nanti di 2000 ya ini baru akan mulai. Baik, cakupan kuliah ini kita akan berbicara mengenai replikasi DNA, kemudian transkripsi, translasi, kode genetik, sintesis protein, dan bagaimana aliran informasi genetik dari dan sintesis protein. Ya, dari gen menjadi protein. Oke, jadi sini ada gambar bakteri ya, prokariot. Ya, artinya bakteri sel tunggal yang tidak punya inti sel. Nah, pada bakteri DNA itu berada di tempat yang namanya kromosom. Nah, kromosom pada bakteri itu bentuknya sirkular. Sirkular itu artinya disiklik, ya, melingkar nih. Cuman kan agar tidak memakan tempat itu dikompres ya. Jadi di kayak karet gelang itu kita lecek-lecekin lah kita sehingga menempati volume ruang sekecil mungkin. Nah, dari utas DNA yang panjang ini ada satu bagian dari gen yang menjadi protein tertentu, ini dinamakan locus gen. Jadi dari satu kromosom ini nanti akan banyak protein yang bisa dihasilkan gitu. Bukan cuma satu. Nah, bagaimana dengan eukariot? Pada eukariot, kromosom itu berbentuk kalau kita lihat di mikroskop itu seperti huruf X. Nah, X ini sebetulnya adalah utas DNA panjang yang di-packing oleh protein namanya histon. Di-packing sehingga kompak ya dan menjadi tebal sehingga kelihatan di mikroskop. Kalau dia terurai itu nggak kelihatan. Jadi umumnya pada waktu mau pembelahan sel sebelum pada fase growth ya DNA itu nggak kelihatan ya, kromosom itu susah dilihatnya. Kenapa? Karena dia diurai. Kenapa dia diurai? Agar protein bisa dihasilkan dari gen yang ada di kromosom ini. Nah, nanti begitu mau pembelahan sel baru dia dikompak, di copy jadi 2. Setelah itu dia di press, di compact ya, jadi XX seperti ini. Nanti terpisah tuh ya, ada sentriol segala macam ya. Dilihat lagi biologi dasarnya. Nah, jadi pada eukariot ya, DNA itu di-packing oleh suatu protein yang namanya histon, yang bulat-bulat ini. Ya, jadi kayak kita punya tali yang panjang, kita gulung-gulung ke suatu media ya, biar dia bisa rapi gitu ya. Nah, packing antara histon dengan DNA ini disebut sebagai nukleosom. Nukleosom dan hubungan antara histon yang terpisah itu namanya linker DNA, DNA penghubung. Nah, ini DNA dari prokariot yang gambar A, kemudian em, yang gambar B ini supercoil. Nah, apa itu supercoil? Jadi ini kan DNA prokariot ya. Seperti ini kan makan tempat nih kalau diurai kayak gini. Makanya dia dibentuk jadi supercoil. Apa itu supercoil? Supercoil itu seperti karet gelang itu kita pilin. Ya, seperti ini gambar yang kanan dipilin. Dipilin sehingga dia lebih kompak, lebih lebih menghemat tempat. Nah, itu namanya DNA supercoil. Jadi supercoil ini hanya ada pada prokariot. Nah, kemudian ini adalah jumlah kromosom pada berbagai organisme eukariot. Manusia itu punya kromosom 46. Kupu-kupu lebih dari 380. Kenapa tidak fix? Ini karena beda varietas nanti beda nih gennya. Jadi kupu-kupu gennya ternyata lebih banyak daripada kita. Itu ya. Ayam 78 kromosom, kera 48, babi 40, domba 54, kuda 64. Nah, apa organisme yang punya 46 ada lagi nggak? Ada. Kentang.
Kentang itu kromosomnya kalau nggak salah 46 juga. Jadi mungkin lebih dekat sama kentang gitu ya. Ya, jadi itu jumlah kromosom ya. Memang nanti jumlah DNA bahasanya belum tentu ya. Oke ya, jadi ini gen menjadi protein. Ya, em, dalam pelajari ini harapannya sudah mengetahui apa itu yang namanya asam nukleat ya. Harusnya sudah diberikan mungkin di bagian UTS kali ya. Jadi biomolekul itu ada empat ya. Karbohidrat, protein, lipid, asam nukleat. Nah, asam nukleat itu adalah suatu polimer. Asam nukleat itu polimer ya dan dibagi menjadi dua, DNA dan RNA. Nanti kita bahas. Nah, monomernya apa sih? Monomernya namanya mononukleotida. Mononukleotida itu dibagi jadi dua, purin dan pirimidin. Purin ada dua, nah, adenin dan guanin. Pirimidin ada tiga, ya. Eh, eh, Timin itu adanya hanya di DNA, urasil adanya di RNA, dan sitosin baik ada di DNA maupun RNA. Nah, jadi di dalam tubuh kita pertama kita punya eh, DNA. DNA nanti akan dibuat menjadi RNA dan RNA jadi protein. Nah, inilah proses ekspresi gen atau biosintesis protein di dalam sel. Proses ini disebut dengan dogma sentral biologi molekuler. Dogma ya, dogma itu pokoknya harus diikutin, nggak boleh dilanggar. Karena dulu prosesnya ya harus begini, nggak bisa. Nah, tapi sekarang banyak yang melanggar proses ini. Nanti saya akan sampaikan. Nah, yang pertama DNA. DNA adalah dasar informasi gen dari makhluk hidup. Ya otomatis kalau sel itu beranak ya, sel memperbanyak diri, DNA-nya juga harus diperbanyak. Nah, proses ini disebut sebagai replikasi DNA. Nah, jadi pada tahap pembelahan sel akan terjadi replikasi sebelum pembelahan sel terjadi replikasi DNA. Nah, saat sel itu pada masa pertumbuhan, DNA itu harus diterjemahkan menjadi protein. Tapi proses ini nggak bisa langsung. Proses ini melibatkan dua proses yang lebih kecil, yaitu DNA diubah atau diterjemahkan menjadi RNA yang namanya transkripsi. RNA diubah menjadi protein yang namanya translasi. Perhatikan bahwa transkrip and translate dalam bahasa Inggris kalau diterjemahkan bahasa Indonesia itu artinya sama, menerjemahkan. Tapi kalau di bahasa Inggris jadi dua istilah yang berbeda. Transcription dari DNA menjadi RNA dan translation dari RNA menjadi protein. Nah, saat ini dogma sentral ini bisa dilanggar dengan penemuan organisme yang namanya virus. Karena sebagian virus dia tidak punya DNA sebagai informasi genetik, tapi punyanya RNA. Jadi virus ini bukan memiliki DNA, tapi memiliki RNA. Nah, virus yang memiliki DNA itu namanya adalah adenovirus. Contohnya seperti hepatitis itu adenovirus. Nah, virus yang memiliki RNA sebagai material genetiknya disebut dengan retrovirus. Umumnya retrovirus ini lebih berbahaya daripada adenovirus. Umumnya ya, tapi nggak selalu begitu juga. Adenovirus juga bahaya juga. Nah, retrovirus ini bagaimana dia bisa memperbanyak dirinya? Ada dua teknik. Yang pertama, retrovirus membawa enzim yang namanya reverse transkriptase. Jadi dari RNA akan dibalikan menjadi DNA. Ini namanya reverse transkriptase. Contoh yang memiliki reverse transkriptase adalah HIV dan influenza, virus flu. Ya, H1N1, H5N1, dan seterusnya. Mereka punya reverse transkriptase yang menerjemahkan RNA menjadi DNA. Nanti dari DNA dibalikin lagi jadi RNA yang jumlahnya lebih banyak. Nah, kalau RNA-nya udah banyak, bisa membentuk virus yang baru. Jadi ini melanggar dogma sentral. Yang kedua, ada virus yang punya RNA polimerase, direct RNA polimerase. Jadi dia nggak perlu DNA, virus itu langsung bisa memperbanyak dirinya, memperbanyak RNA-nya sendiri. Ini nggak dimungkinkan kalau pada dogma sentral. Ya seperti manusia kita nggak punya RNA polimerase yang direct yang langsung eh, istilahnya itu adalah RNA dependent RNA polimerase. Jadi kalau yang normal itu adalah DNA dependent RNA polimerase. Jadi RNA polimerasenya bergantung pada DNA. Tapi pada virus dia RNA dependent RNA polimerase. Jadi RNA polimerasenya bergantung pada RNA.
Nah, di sini kemudian nanti virus ini bisa memperbanyak dirinya dan langsung menginfeksi. Contohnya adalah hepatitis C, poliovirus, picornavirus, dan yang sekarang paling populer yaitu SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 ini kenapa susah disembuhkan? Salah satunya dia punya polimerase dia sendiri. Jadi dia nggak butuh reverse polimerase, reverse transcription polimerase. Nah, satu lagi ya mungkin sekarang ini reverse transcription polymerase adalah enzim yang secara komersial sangat penting karena kita bisa membuat DNA dari suatu RNA. Dan ini dipakai dalam banyak analisis seperti kayak yang namanya uji PCR untuk COVID ya pakainya ini enzimnya reverse transcription polymerase. Oke ya, jadi replikasi DNA. Replikasi DNA membutuhkan suatu enzim yang namanya DNA polimerase. Replikasi DNA melibatkan beberapa tahap. Yang pertama, pemisahan rantai DNA. Jadi sebelum direplikasi, rantai DNA-nya harus kepisah dua, nih seperti gambar di sebelah kiri ini. Ya, jadi DNA induknya ya atau disebutnya mother DNA itu terpisah menjadi dua. Nah, dari masing-masing DNA yang terpisah nanti terbentuk yang namanya replication fork, ya. Garpu replikasi karena dia seperti garpu kebelah dua gini. Ya kalau garpu tiga ya ini dua. Nah, dari replication fork ini nanti akan menempel primer. Primer adalah titik permulaan replikasi. Primer. Biasanya primer ini adalah RNA utas pendek. Nah, setelah terjadi penempelan primer, maka DNA polimerase akan datang dan melakukan perbanyakan ya atau melakukan sintesis DNA baru. Ya, terjadilah proses polimerisasi atau replikasi DNA. Nah, proses ini yang gambar sebelah kiri ini disebutnya adalah proses semi konservatif. Kalau konservatif itu dari DNA yang lama terbentuk DNA baru. Tapi kalau ini mix jadinya. Jadi DNA baru yang terbentuk itu sebelahnya lama, sebelahnya baru. Ya, istilahnya itu parent sama daughter. Ya, daughter. Parent DNA sama daughter DNA. Kenapa bukan son? Ya. Karena kalau son tidak bisa buat baru lagi. Kalau daughter kan ini nanti dia bisa memperbanyak lagi. Oke, tahap pemisahan rantai DNA. Jadi pada prokariot itu replikasi DNA dimulai dengan pembukaan daerah dengan urutan unik yang disebut titik ORI, origin of replication. Disebutnya titik ya, tapi sebenarnya bukan titik, tapi utas. Ya, jadi urutannya agak panjang begitu, bukan titik benar-benar titik adenin gitu, bukan, tapi dia ada urutan. Namanya ORI. Pada eukariot, replikasi berlangsung simultan pada banyak tempat ya, karena eukariot kan gennya panjang yang memiliki konsensus. Apa itu konsensus? Adalah AT rich sequence. Maksudnya apa? AT rich sequence ya isinya cuma A sama T. Jadi kadang AT 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 kalau nggak A T T gitu. Jadi eh, bisa juga A ya atau poli A gitu, poli T ya. Jadi itu konsensus pada eukariot. Nah, ini pada eukariot ya, prokariot dulu nih. Jadi prokariot itu dia memiliki kromosom yang sirkular ya, seperti ini. Ya. Gambar A ya paling atas. Kemudian dari kromosom ini ada orinya, orinya di mana? Nah, di ori itu akan terjadi pemisahan utas DNA, local opening. Nah, kemudian terbentuk replication fork ya. Nah, dari replication fork ini akan dimulai proses sintesis DNA baru. Nah, proses sintesis DNA baru itu berlangsung secara berlawanan. Urutannya 5 ke 3 ya. Jadi ke kanan dan ke kiri ini terjadi sintesis DNA baru. Sehingga terbentuklah kopi DNA. Ya, ini jadi ada double nih. Ya, lihat ada yang tebalnya itu adalah DNA baru. Terbentuklah kopi DNA ya ini DNA lama berpasangan dengan baru, lama berpasangan dengan baru. Yang sebelah kiri yang barunya di dalam, yang kanan yang barunya yang di luar. Ini pada prokariot. Nah, bagaimana pada eukariot? Tadi saya sampaikan, eukariot seperti manusia, gennya sangat kompleks, sangat panjang DNA kita. Oleh karena itu, ekspresi gen tidak proses replikasi DNA nggak bisa. Kalau dia berlangsung pada satu titik aja nggak bisa. Jadi harus banyak nih. Nah, banyak ini namanya konsensus nih yang ada tanda panah ini. Dia akan terbuka ya pada konsensus itu dan terbuat replication fork.
Replication fork akan bergerak ke kiri dan ke kanan ya. Nanti akan dijelaskan lebih detail ya. Ada namanya fragmen Okazaki. Nah, terus kemudian terbentuklah DNA baru. Protein yang terlibat dalam pembentukan replication fork pertama adalah protein DNA-A. 20 sampai 50 monomer DNA-A terikat pada ori yang kaya dengan urutan AT. ATP diperlukan pada tahap penempelan ini. Jadi sintesis DNA, replikasi DNA itu adalah proses yang membutuhkan ATP. Ya wajar ya, karena itu adalah proses anabolisme. Kalau anabolisme itu butuh energi. Kalau katabolisme itu melepaskan energi. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua single strand DNA binding (SSB). Ya, single strand DNA binding ini protein yang dibutuhkan agar DNA itu nggak nempel lagi. Kan tadi DNA itu double helix gini ya. Nah, agar dia bisa replikasi dia harus dipisah biar bisa dibikin kopinya. Kalau dia nempel dia nggak bisa dikopi karena udah nempel nih. Jadi harus dipisah terus. Nah, ada protein yang bertugas memisah namanya DNA helikase. Nah, DNA helikase bekerja memisah. Tapi kalau nanti ditinggal sama helikase ya dia nempel lagi. Nah, makanya itu dibutuhkan SSB. Jadi setelah dipisah dia ditempeli oleh single strand DNA binding namanya. Itu terikat pada rantai tunggal DNA secara kooperatif untuk menjaga agar rantai tunggal tetap terpisah dan untuk mencegah serangan nuklease. Apa itu nuklease? Adalah enzim yang memotong DNA. Kalau dipotong selesai, DNA-nya hancur, selnya mati. Contohnya bisa ular. Bisa ular itu mengandung endonuklease yang bisa menghancurkan DNA. Makanya itu berbahaya. Nah, helikase ya. Enzim yang menempel pada rantai tunggal DNA dekat dengan replication fork ya dan bergerak ke arah rantai ganda terdekat dan memaksanya untuk terpisah. Helikase memerlukan ATP. Jadi helikase itu bekerja membuka utas DNA ya sehingga DNA bisa direplikasi. Ya, jadi ini contoh proses pada eukariot. Jadi di sini ada consensus sequence, tandem array of 13 BP sequence. Apa itu tuh BP? BP adalah base pair, artinya pasang basa. Kalau bahasa Indonesianya itu PB. Makanya nanti di DNA kita akan bicara dengan seperti komputer ya. Ada kilobasa ya KB, bukan kalau komputer kan kilobyte. Ya kalau di DNA kilobasa KB, megabasa MB, ya, gigabasa GB ya. Terabasa TB. Satu gen manusia itu sekitar 14 terabasa, 14 TB. 14 TB itu kalau kita konversi jadi file komputer ya, pakai notepad ya. Karena kita save-nya nanti pakai notepad itu. Bukan notepad sih sebenarnya. Formatnya namanya FASTA. Ya, FASTA format itu bisa dibukanya pakai notepad. Itu cuma urutan AGTC gitu aja. Satu urutan DNA manusia, satu orang, satu individu, itu filenya 3 giga, 3 GB. ATGC-nya itu di 14 TB, 14 terabasa. Nah, makanya nanti begitu kita ngolah data tuh, nggak bisa pakai komputer yang kentang. Hang langsung komputernya. Paling nggak kalau kita analisis sampel populasi kan satu populasi minimal 30 orang kalau secara statistik. Nanti mau ngebandingin berapa populasi? Kalau tadi saya cerita tentang Pulau Jawa ya, saya mau ambil 3 suku aja, ya bayangin saya harus ngebuka file yang satu filenya itu ukurannya 3 GB dikali 90 file, terus di generate secara bersamaan biar keluar genetic mappingnya. Jadi komputer yang dipakai nggak bisa komputer-komputer yang biasa kita punya superkomputer ya di Biokim itu ada yang ya lumayan lah speknya ya. Harganya berapa puluh juta waktu itu beli ya. Jadi ya pakai itu pun nanti ditinggal analisisnya kita running tinggal 2 hari 3 hari kali baru selesai. Itu ya jadi itu DNA di manusia ya. Nah 13 BP ini artinya 13 pasang basa dikali 3 ini 3 sequence berarti sekitar 39 pasang basa. Urutannya adalah GATC, TNT, TNTTT. Nah tadi saya bilang Pak kok itu ada N kan tadi nggak ada cuman ada ATGC. N ini artinya nukleotida berarti boleh diisi apa aja N itu
Boleh A, boleh T, boleh G, boleh C. Itu bebas. Nah, kemudian ada 4 situs terpisah yang terdiri dari 19 pasang basa ya. Itu adalah situs pengikatan DNA-A, protein DNA-A. Jadi ngikatnya juga nggak sembarangan. Dia udah ditentukan tuh DNA-A. Nah, kemudian setelah itu akan terbentuk yang namanya replication fork nih, yang gambar kiri bawah ya. Replication fork, di sini ada DNA helikase nih yang bentuknya segitiga. Dia bertugas membuka double helixnya DNA ya, dengan bantuan ATP. Setelah terbuka, nempellah yang bulat-bulat ini namanya single strand DNA binding protein, namanya SSB. Nah, kemudian terjadilah reaksi sintesis DNA. Perhatikan pada gambar yang atas, sintesis DNA itu dimulai dari kiri ke kanan, yaitu dari arah 5 ke 3. Dan ini terus dia, semakin si helikasenya bergerak ke kanan, ya sintesis ini terus terjadi, dia memanjang terus ke kanan. Nah, ini namanya leading strand. Leading strand. Yang bawah, itu kan sintesis tetap harus terjadi dari 5 ke 3 ya. Nah, oleh karena itu dia terjadi akan putus-putus nih. 5 ke 3. Nanti begitu helikasenya maju, dia dari sini lagi mulainya. 5 ke 3 lagi, 5 ke 3 dan seterusnya. Itu namanya lagging strand. Nah, lagging strand nanti akan putus-putus dan terbentuk yang namanya fragmen Okazaki. Nah, nanti harusnya ada slide-nya sendiri sih lebih jelas. Ya, jadi itu terus kemudian yang sebelah kanan ini adalah gambar bagaimana replikasi ya terjadi pada prokariot ya di prokariot itu eh, ini DNA-nya A-nya masuk ya membentuk gulungan, kemudian ada pembukaan di sini. Dan di pembukaan ini akan terbentuk replication fork yang memulai sintesis DNA baru atau replikasi DNA. Nah, kalau di eukariot nanti ada satu enzim lagi yang penting namanya DNA girase. Girase itu adalah enzim yang bertugas melepaskan tegangan pada DNA yang dibuka. Jadi gini ya, kalau kamu punya, kalau kamu pernah lihat kabel ya, kabel itu kalau kamu kupas, di dalamnya itu tembaganya biasanya dipilin, jadi kayak semacam dikepang gitu. Kalau kepangannya kita buka di tengah, dia akan terjadi tegangan tuh di bagian ujung-ujungnya. Ya nanti kalau tegangannya tinggi bisa putus itu tembaganya. Makanya ada enzim namanya DNA girase yang bertugas dia melepaskan tegangan itu, jadi diputar sehingga tegangannya hilang. Itu DNA girase. Jadi prosesnya ini terjadi di dalam sel kita. Sangat rumit, dipelajari butuh bertahun-tahun, tapi sangat cepat. Itu ciri sel hidup. Prosesnya rumit tapi cepat gitu. Jadi kadang kita tuh mempelajari suatu reaksi ya sampai ada yang jadi sarjana, jadi master, jadi dokter. Reaksinya rumit banget, dijelaskan bertahun-tahun ditelitinya. Ya, tapi terjadi di dalam sel hanya dalam hitungan tidak sampai detik. Hmm. Arah replikasi. DNA polimerase itu bereplikasi hanya dapat membaca DNA template dari arah 3 ke 5. Sehingga sintesis baru dari 5 ke 3 ya. Jadi template-nya itu 3 ke 5, hasilnya 5 ke 3. Keadaan ini menyebabkan adanya ketidaksamaan mekanisme sintesis pada dua rantai DNA. Makanya ada istilah leading strand ya tadi yang saya sampaikan, yang bagian atas itu leading strand. Rantai di mana arah sintesis searah dengan gerak replication fork dan disintesis secara kontinu. Dan ada lagging strand, nge-lag ya. Rantai di mana arah sintesis berlawanan dengan gerak replication fork, ya sintesis berlangsung secara discontinue. Oke, ini gambarnya lebih jelas ya. Jadi yang bagian atas ini adalah leading strand. Sintesisnya terjadi secara kontinu. Yang bawah namanya lagging strand. Lagging strand terjadi secara discontinue. Ya, jadi ini kita bisa lihat gambarnya nih. Di yang bawah nih lihat ada fragmen yang terputus kan. Ini ada dua fragmen nih. Kenapa terputus begini? Ya karena dia arahnya harus 5 ke 3. Jadi 5 ke 3, 5 ke 3. Nggak bisa kalau kita balik jadi 3 ke 5 nggak bisa. Nah ini fragmen yang terputus ini namanya fragmen Okazaki. Nah perhatikan ada hijau-hijau di sini. Apa ini hijau? Ini adalah RNA. Yang merah adalah DNA baru. Yang biru adalah DNA lama. Jadi ada beberapa protein yang berperan di sini ya. Ini sebelah paling depan ya, kiri depan ini ada yang namanya DNA girase.
DNA girase itu bertugas melepaskan tegangan. Terus ada yang warna ungu ini namanya helikase, bertugas membuka double helix. Nah, terus ada yang kayak kantong oranye ini namanya primase. Dia bertugas membuat primer untuk sintesis RNA. Terus ada SSB, ya, single strand binding protein. Nah, terus kemudian ada DNA polimerase, tapi nggak ada gambarnya di sini. Polimerase 3. Berarti ada 1 dan 2 ada, nanti harusnya sih ada ya setelah itu. Jadi yang memperbanyak ini, yang memanjangkan DNA namanya DNA polimerase 3. Penempelan primer. DNA polimerase tidak dapat menginisiasi proses replikasi pada rantai tunggal DNA. Tapi DNA polimerase membutuhkan primer berupa RNA. Primer RNA disediakan oleh RNA polimerase yang spesifik, yaitu namanya primase. Panjang primer itu kurang lebih 10 basa. Primer disintesis terus-menerus pada lagging strand, tetapi hanya sekali pada leading strand. Ini gambarnya ada yang kurang. Harusnya leading strand pada ujung sebelah kiri kanan ini ya. Ini ada warna hijaunya harusnya, di sini nggak ada. Jadi itu adalah peran dari RNA polimerase yang berfungsi sebagai pembuat primer. Nah, pada sintesis di laboratorium, kita harus sediakan primer ya sebagai suatu reaksi. Kalau enggak, reaksi polimerisasi tidak akan berjalan. Jadi ini ada RNA primer, ya terbentuklah DNA baru. Tugasnya DNA polimerase 3. Nah, nanti ada DNA lain yang bertugas merubah primer menjadi DNA. Itu ada. Nah, ini skematiknya seperti ini ya. Leading strand itu dia di continue, lagging strand dia discontinue, putus-putus seperti ini. Nah, putus-putus ini membentuk suatu fragmen yang dinamakan sebagai fragmen Okazaki. Nah, perpanjangan rantai yang terlibat pertama DNA polimerase 3. Itu mengkatalisis penambahan nukleotida satu persatu pada ujung 3 ya, terus dia memanjangkan. Jadi yang paling banyak kerjaannya ini polimerase 3 ya. Polimerase 3 juga memiliki aktivitas eksonuklease yang berfungsi untuk membetulkan kesalahan pemasangan. Jadi misalnya dia salah pasang, dia bisa cek lagi, balik lagi dia. Nah, kalau ada yang salah, ntar diputusin, dibikin yang baru lagi. Pada lagging strand, aktivitas enzim ini terhenti ketika sampai pada primer RNA dari Okazaki sebelumnya, menghasilkan nick DNA. Nah, selanjutnya ada DNA polimerase 1. Memiliki aktivitas 5 ketiga, ya eksonuklease, yang berfungsi untuk hidrolisis RNA dan diganti dengan nukleotida DNA. Jadi kan tadi ini ada fragmen Okazaki-nya nih. Nah, di ujung fragmen di pangkal ya, pangkal bukan ujung. Di pangkal fragmen Okazaki itu ada RNA primer. Nah, RNA primer ini nanti diganti dengan DNA. Yang bertugas memutuskan RNA dan menggantinya dengan DNA itu adalah polimerase 1. Dan satu lagi ada DNA ligase. Ini bertugas menyambungkan fragmen Okazaki. Jadi setelah terputus-putus ini yang nyambungin ini ujungnya namanya nick DNA. Yang menyambungkan nick DNA dengan start pada sintesis yang setelahnya itu adalah DNA ligase. Ya, jadi pada pertemuan ini banyak istilah-istilah ya. Tolong dihafalkan. Ya. Apalagi kalau yang tertarik dengan genetics ya. Seru-seru. Pekerjaan genetics itu seru. Ya, nanti banyak ya aplikasinya. Atau kalau ada yang mau jadi responden saya riset human genome boleh juga ya. Tapi harus pure blood. Saya harus tahu sampai 4 generasi ke atas itu orang tua, kakek nenek, buyut, dan orang tuanya buyut tuh harus satu suku. Baru itu pure blood namanya. Soalnya langsung aku jawab, Pak, Jawa Tengah, Jawa Timur nggak bisa. Itu ya. Nanti DNA-nya mix. Ya beda kabupaten juga kayaknya kita nggak masukin dalam studi ini. Soalnya nanti mix DNA-nya. Nah, kalau satu kampung lebih bagus. Ya, jadi perpanjangan rantai pada lagging strand ya. Jadi ini khusus membahas mengenai lagging strand yang tadi membentuk fragmen Okazaki ya. Jadi perhatikan bahwa ini ya gambar pertama itu ada DNA ujung yang namanya nick. Kemudian ada fragmen Okazaki yang setelahnya dan ada warna hijau ini adalah RNA. Nah,
Warna hijaunya ini akan dihilangkan, diganti dengan DNA oleh polimerase 1. Nah, kemudian DNA ligase ini akan menghubungkan dua fragmen yang terpisah. Perhatikan bahwa polimerase 1 untuk bekerjanya butuh DNTP. Apa itu NTP? Deoksiribonukleotida triposfat. Ya, kalau ligase itu untuk bekerjanya butuh ATP, butuh energi. Nah, kemudian kalau pada prokariot ya, siklik DNA, itu nanti di bagian ujung ya, kalau dia replikasi, di ujungnya nanti dia ketemu nih kayak gini. Jadi masih ada yang nempel sedikit. Nah, di ujung ini untuk terminasi atau penghentian replikasinya, itu ada pemotongan kromosom ya, catenator kromosom. Ya. Dan ada DNA topoisomerase 4 yang akan memisahkan ujungnya ini. Jadilah kromosom yang terpisah. Itu pada prokariot. Nah, aktivitas ini dimanfaatkan oleh manusia untuk membuat yang namanya rekombinan. Menggabungkan dua gen dari individu yang berbeda, bahkan bisa beda spesies nanti. Nah, rekombinan berdasar antara DNA homolog. Ya. Rekombinasi memungkinkan genom itu bisa dipindahkan untuk membuat kombinasi gen yang baru. Misalnya saya punya padi ya. Padi A ini dia bulirnya besar, produktivitas tinggi tapi tidak wangi. Padi B bulirnya kecil, produktivitas rendah tapi wangi. Nah, ini gen wanginya kita ambil, kita pindahkan ke yang baru. Nah, itu karena ada gen yang homolog sama, sehingga bisa diambil homolognya itu dimasukin di tempat homolognya tadi, dia akan terkopi. Dan ini membentuk suatu organisme yang namanya GMO, genetically modified organism. Banyak tanaman dan hewan-hewan ternak kita itu GMO. Nah, rekomendasi homolog memungkinkan penukaran satu blok gen ya di antara kromosom yang homolog dan memungkinkan terjadinya keragaman genetik. Nah, sebenarnya di alam juga terjadi rekomendasi ya secara acak ya, antara sekuen yang homolog. Sebagai contoh virus ya. Misalnya kenapa sih kemudian virus oh dulu COVID tuh nggak ada, sekarang ada, wah hoax ini gitu. Dan ya kalau masyarakat awam gitu, kalau mahasiswa biokimia nggak boleh gitu, wah parah banget ya kalau biokimia gitu ya. Jadi kenapa ada suatu penyakit dulu nggak ada, sekarang ada? Salah satu mekanisme yang melandasinya itu adalah yang namanya rekombinasi gen antar virus. Jadi katakanlah sekarang ada virus ya misalnya. Virus ini menyerang hewan, contohnya misalnya kelawar ya yang diduga spillover dari SARS-CoV-2 atau COVID yang ada sekarang. Misalnya virus ini adalah menyerang kelawar. Normalnya saat virus ini terpapar ke manusia, dia nggak bisa masuk ke sel kita. Karena dia nggak punya enzim, dia tidak punya kunci, dia tidak punya gen yang bisa dimanfaatkan mensintesis protein untuk masuk ke dalam sel kita. Tapi kemudian ada spillover. Ya, spillover ini yang menyebabkan virus itu berinteraksi dengan virus lain yang memang bisa menyerang kita, dan virus yang ini mendapatkan gen yang baru tadi. Ya, misalnya ada orang yang konsumsi kelawar mentah itu tadi, ya kemudian kan ada virus manusia di tubuhnya kan pasti kan. Kita kan nggak mungkin steril banget. Virus ini ketemu dengan virus COVID yang di kelawar itu, mereka terjadi pertukaran gen, terbentuklah virus baru yang bisa menyerang kita. Nah, sel tubuh kita, sel darah putih kita tidak kenal dengan virus ini. Karena normalnya virus ini nggak ada di manusia. Sehingga pertahanan kita menjadi lemah. Dan ini menjadi virus yang berbahaya. Gitu. Sama flu burung juga begitu. Normalnya dia nyerang burung. Tapi kemudian dia bertukar gen ya. Ini biasanya di dalam babi ya. Makanya kalau ada flu burung, peternakan babi ditutup. Padahal apa salahnya gitu ya. Ya ternyata karena spillover ya, pertukaran gen itu terjadinya di babi. Babinya nggak sakit, ya. Babinya nggak flu. Kalau babi flu kan serem tuh, hidungnya besar terus dia flu, meler serem ya, jangan dibayangin deh. Ya. Tapi si virus flu ini akan ketemu di sistem pencernaan, bukan di sistem pernapasan.
Nah, virus flu burung, virus flu manusia ketemu di dalam pencernaannya babi, dia bertukar gen, sekarang bisa menyerang manusia, virus flu burung. Ya, secara singkat begitulah. Detailnya bisa dibaca sendiri. Ya, atau mungkin bisa materi sendiri, yaitu panjang ceritanya. Oke, rekomendasi di antara dua linear DNA molekul ya. Jadi utas itu bisa dipotong dan ditukar karena ada bagian yang homolog di sini. Ya, di bakteri ini seringkali terjadi ya. Makanya bakteri resisten itu berbahaya banget. Karena dia punya gen yang memungkinkan dia kebal. Dan gen ini bisa diperbanyak, kemudian diberikan ke bakteri yang lain. Ini namanya perkawinan antar bakteri. Jadi perkawinan antar bakteri beda ya dengan perkawinan manusia atau hewan. Dia perkawinannya adalah memberi gen. Gennya dikasih ke bakteri yang lain. Jadi bakteri yang lain bisa kebal. Ya. Nah, ini contoh lain yang sering dipakai juga pada riset ya, membentuk DNA rekombinan. Kita punya DNA ini yang besar, kromosom, kita punya plasmid yang ukurannya kecil, kita cari homolognya. Nah, pada homolognya ini nanti dia disejajarkan dan dia bisa masuk ke sini. Jadi kita punya DNA baru yang dapat ekstrak gen. Nah, ini biasanya gen-gen kekebalan di sini. Maksudnya kekebalan biasanya gen resisten. Nah, gen resisten di sini. Resisten ampicillin, amoxicillin, resisten tetrasiklin, dan seterusnya. Nah, kemudian ini adalah proses rekombinasi plasmid pada bakteri atau ragi juga sama seperti ini. Jadi ini terbentuk ini homologinya ya jadi satu di sini. Nanti dia akan terus memanjang. Ini jadi cincinnya ini tambah besar nih, tambah besar. Dan nanti jadi satu cincin lagi. Jadi dia dapat DNA baru. Nah, itu semua adalah replikasi DNA. Sekarang kita bergerak ke tahap yang kedua. Jadi kalau replikasi tadi DNA diperbanyak. Yang kedua ini adalah transkripsi DNA. Transkripsi DNA juga disebut sebagai biosintesis RNA. Karena ini akan merubah ya DNA kodenya menjadi RNA. Bagaimana prosesnya? Yang pertama tentu ada pembukaan utas DNA, rewinding ini. Harus dibuka. Nah, pada bagian yang terbuka ini ada namanya codon. Ya, bagian yang akan diambil ya datanya ya. Bagian namanya template DNA, ya template strand. Template strand ini yang akan diambil nih DNA-nya. Diambil dan dibuatlah menjadi RNA. Arahnya tetap 5 ke 3 ya. Jadi dari sini adalah 5 ke 3. Ini 5-nya udah jadi, 3-nya sedang proses. Nah, siapa yang bertugas mengerjakan ini? Namanya enzimnya adalah RNA polimerase. Gitu. Arahnya selalu 5 ke 3 ya. Ingat itu sama. Nah, kemudian RNA polimerase itu menghasilkan 3 jenis RNA. Sebetulnya saat ini lebih dari 3 ya. Tapi untuk pembelajaran mohon dipahami yang 3 ini dulu. Nah, proses polimerase pada eukariot itu terjadi dengan enzim yang namanya DNA dependent RNA polimerase. DNA dependent, jadi butuh DNA. Menggunakan ribonukleosida 5 fosfat. Ini adalah monomernya untuk mensintesis komplemen RNA. Jadi polimernya RNA terhadap template DNA. Urutannya ngambil dari template. Dihasilkan 3 jenis. Yang pertama mRNA atau messenger RNA. Ini adalah RNA fungsional yang mengisi protein kita. Mengkode urutan asam amino dari satu atau lebih polipeptida. tRNA atau transfer RNA. Ini adalah RNA yang bertugas membaca informasi pada mRNA dan mentransfer asam amino sesuai ke dalam rantai polipeptida selama sintesis protein. Jadi tRNA ini yang menerjemahkan. Nah, yang ketiga ribosom RNA atau rRNA. Bagian dari ribosom berperan dalam sintesis protein. Ini abstrak banget ya. Berperannya apa? Jadi gini, protein fungsional kita adalah mRNA, bukan protein ya. RNA fungsional kita adalah mRNA. Nah, mRNA ini harus dibuat jadi protein nih. Jadi, terus bagaimana? Itu di mana dibuatnya? Di ribosom. Ribosomnya di mana?
menempel pada RE kasar. Jadi replikasi DNA terjadi di nukleus. Di nukleus. Transkripsi DNA itu terjadi di nukleus juga. Setelah terjadi transkripsi, RNA dikirim dari nukleus ke RE kasar, retikulum endoplasma kasar. Di RE kasar, RNA ini akan ditangkap oleh ribosom. Bagaimana menjamin ribosom menangkap RNA yang tepat? Nah, ada rRNA. Jadi rRNA merupakan bagian dari ribosom yang bertugas mengenali mRNA yang sesuai. Tempellah dia di mRNA. Setelah menempel, datanglah tRNA yang akan bertugas merubah urutan nukleotida pada mRNA menjadi urutan asam amino pada protein. Prosesnya seperti itu. Ada 3 tahap sintesis RNA. Yang pertama inisiasi, kedua elongasi, ketiga terminasi. Tadi kalau sintesis DNA yang pertama adalah ORI atau konsensus. Jadi beda nih. Nah, inisiasi RNA polimerase terikat pada promotor, promotor di ribosom ke ya pada terikat di ribosomnya ya. Nah, kemudian elongasi, perpanjangan. DNA double helix terbuka bentuk transcription bubble ya. Subunit gamma sigma ya, sigma melepaskan diri dari core enzyme, terjadi sintesis RNA dari 5 ke 3. Terminasi berakhirnya proses sintesis RNA. Ditandai oleh sinyal terminasi. Terbentuk struktur hairpin yang diikuti oleh urutan AT ya, poli AT, dan ada protein Rho di situ. Mungkin ada ilustrasinya biar lebih jelas. Jadi yang pertama ini adalah DNA template ya. Ini ada 35 region dari TTGACA. Jadi urutannya begini, TTGACA. Terus ada Pribnow box ya, atau disebut juga Tata box. Karena isinya emang TA, jadi Tata box ya. Tata box ini, nah ini Tata box ini TA, jadi Tata dibacanya. Tata box, Hockness box yang menemukan namanya Hockness. Nah jadi sintesis RNA itu pada prokariot terjadi titik nolnya itu adalah mulai dari minus 35 dari TTGACA region. Dan minus 10 itu harus ada Pribnow box. Baru nanti sintesis RNA bisa terbentuk. Nah, pada eukariot sintesis itu terjadi karena adanya cap box pada minus 75. Tapi nggak harus ini, sometimes ya. Dan pada minus 25 harus ada Tata box atau Hogness box. Nanti baru sintesis terjadi pada plus 1 di sini. Ya. Dari mulai plus 1. Nah, sebagai contoh, misalnya ada RNA urutannya begini nih. GC, GGC, dan seterusnya itu adalah mRNA-nya. Berarti template DNA-nya itu adalah ini. CG, CC, GC. Ya, perhatikan bahwa C berlawanan dengan G, GC. A berlawanan dengan T, dan U berlawanan dengan A. Karena di RNA itu adanya U, nggak ada T. Nah, ini namanya template. Nah, kemudian ada namanya coding. Ya, coding adalah berlawanan dari template. Jadi CG lawannya GC, GGC. Nah, ini. Ya, makanya nanti kalau kita membaca RNA biasanya yang kita ambil adalah coding region. Jadi sebetulnya tidak langsung ya, tapi yang kita save ya tadi saya bilang human genome itu yang kita save adalah coding regionnya. Ya, jadi sebelah aja. Karena template-nya nanti bisa ditentukan dari coding region. Oke. Jadi ini adalah RNA polimerase ya. RNA polimerase akan menempel. Ya. Pangkalnya itu ada di TTGACA box. Nah, ujungnya ada di Pribnow box. Nah, di sini dia start transcription start site. Nah, pada eukariot pangkalnya itu ada di cat box, ujungnya ada di Tata box. Ya, jadi ini perbedaannya. Nah, kemudian bagaimana RNA polimerase ini start sintesis RNA itu adalah dia membuka dulu. Jadi ada 17 pasang basa yang dibuka ya, di unwind, dibuka. Kemudian dia jalan dengan arah dari 5 ke 3. Nah, ini. Di unwind, dibuka, di ujung di rewind, digulung lagi.
Jadi ada coding strand yang akan terpisah ya, dan ada template strand yang akan ditempeli oleh RNA DNA hibrid sebagai bahan sintesis RNA. Nah, di sini lihat ujungnya selalu dimulai dari 5. Ya, bukan ujung, pangkal ya ini ya, pangkal ujung. Ujung pangkal. Ya, pokoknya di sini lah. Start dia dari 5, arahnya ke 3. Jadi pergerakannya dari kiri ke kanan. Oke, nah proses ini adalah proses biosintesis, artinya anabolisme. Oleh karena itu proses ini membutuhkan energi. Ya. Energinya dari mana? Dari protein raw. Protein raw ini bentuknya seperti ATP sintase yang akan menguraikan ATP, tapi dia bukan bentuk tapi menguraikan. Karena proses ini membutuhkan energi. Jadi si protein raw ini akan bergerak ya, sekaligus menarik RNA yang terbentuk. Nah, energinya dari situ. Jadi dari daya tarik itu. Nah, kalau ini udah panjang banget ya, nanti kan RNA itu single strand. Kalau DNA kan double strand. Jadi stabil. RNA kan single strand, nggak stabil. Jadi RNA itu akan menstabilkan dirinya dengan bentuk yang namanya hairpin loop. Hairpin loop itu seperti ini, gambar di kanan ya. Jadi dia akan berpasangan dengan utasnya sendiri yang berlawanan. Nah, dan membentuk suatu hairpin ya atau loop ya di ujungnya, kemudian berlawanan lagi nih. Nah, jadi ini membuat dia menjadi stabil. Nah, kemudian modifikasi mRNA pada eukariot. Ada modifikasi mRNA pada eukariot karena kita kan selnya banyak. Dan kadang sintesis protein tuh proteinnya besar-besar, jadi lama. Oleh karena itu mRNA harus dilindungi. Kalau tidak dilindungi, mRNA akan rusak ya, bisa nggak jadi sintesis protein atau bahkan bisa mutasi nanti bahaya ya. Proteinnya bisa salah. Oleh karena itu di eukariot mRNA itu dilakukan capping. Cap itu artinya topi ya. Jadi pemasangan di ujung 5 ini ya oleh molekul apa ini adenil ya. Bukan adenil nih, capping ini pakai indol ya. Jadi enzim-enzim nggak bisa memotong ini. Dan di ujung itu dibuat namanya poliatel ya. Jadi A semua. Nanti kalau enzim yang motong ya dia motongin A ini aja ya, sebelum sampai ke DNA yang pentingnya. Dan ini panjang biasanya. Sehingga DNA yang mau ditranslasi aman. Ini tujuan perlindungan, capping dan tailing. Ini namanya capping, ini namanya tailing yang ujung ini, polyadenine tail. Nah, ini kembali lagi ke virus ya. Ada virus yang mempunyai RNA sebagai materi genetik, bukan DNA. Nah, dia mempunyai enzim yang namanya reverse transkriptase yang bisa membuat DNA dari RNA. Jadi ada hibrid DNA RNA begini. Nah, nanti hibridnya ini lepas. Jadi ada DNA single strain. Nah, DNA single strain nanti di copy menjadi DNA double strain. Ya. Ini yang sebelah kanan bukan reverse transkriptase. Ini harusnya DNA polimerase. Salah ini. Nah, dari DNA polimerase ini double strain yang nanti dibuat jadi RNA. Jadi bolak-balik reaksinya. Kenapa itu harus dilakukan? Karena perbanyakan RNA dari DNA itu lebih efisien daripada perbanyakan RNA secara langsung. Nah, translasi protein. Nah, jadi tadi transkripsi selesai. Sekarang kita masuk ke bagian akhir dari proses biosintesis protein atau ekspresi gen, yaitu namanya translasi protein. Translate. Jadi menerjemahkan mRNA menjadi urutan protein. Jadi ini satu tRNA itu membawa satu asam amino. Jadi ada huruf ini KMVAGAL ini adalah asam amino ya, kode satu huruf. Nah, warna ini adalah urutan nukleotida. Pink, hijau, biru, sama merah. Ini urutan nukleotida. Jadi ini namanya kodon ya, kodon. Kodon ini adalah urutan pada mRNA, itu kodon. Kodon. Nah, kodon ini nanti ada tabelnya diterjemahkan jadi urutan protein. Nah, perhatikan bahwa di sini akan dibentuk ikatan peptida antar asam amino ya. Ikatan peptida ini sehingga terbentuklah protein yang lebih panjang. Dan ini terjadi secara berulang-ulang di dalam ribosom.
Ya, komponen yang diperlukan untuk sintesis protein. Yang pertama tentu asam amino itu sendiri ya, sebagai monomer dari protein. Yang kedua tRNA yang akan membawa asam amino yang sesuai. Yang ketiga mRNA sebagai cetakan dari sintesis protein. Yang keempat adalah amino asid tRNA sintetase yang bertugas membuat ikatan peptida. Yang kelima adalah ribosom, tempat berlangsungnya sintesis protein. Yang keenam protein faktor, ya ini nanti ada macam-macam. Yang ketujuh adalah ATP dan GTP. Sekali lagi, ini adalah anabolisme. Jadi butuh energi. Makanya ada ATP dan GTP di situ. Nah, kembali lagi ke RNA ya. Jadi RNA itu single strand dari saya bilang. Agar dia stabil, dia berpasangan dengan dirinya sendiri. Membentuk hairpin loop. Nah, ini yang sebelah kanan hairpin loop. Tapi kalau RNA-nya itu panjang, hairpin loop itu nggak cukup. Nah, maka dia akan membentuk yang namanya clover leaf structure. Artinya struktur daun cengkeh. Seperti ini. Struktur daun cengkeh. Jadi ada 4 tonjolan ya. Makanya dibilangnya clover leaf structure. Nah, dari tRNA yang membentuk clover leaf structure ini, di ujung ini ada namanya anticodon loop. Di sini di bawah ini. Nah, anticodon loop itu berisi kode yang akan menerjemahkan kodon di mRNA menjadi asam amino. Ya, misalnya ini kodonnya AUC, berarti antikodonnya adalah UAG. Gitu ya. Nah, ini tabel penerjemahan kodon menjadi asam amino. UUU ini fenilalanin, UUC fenilalanin, dan seterusnya ya ini. Ini harus hafal Pak? Ya enggak juga sih. Pusing juga kalau hafal begini. Ya, jadi ini ya. Beberapa kodon yang penting ini diantaranya AUG. Metionin hanya dikode oleh AUG karena metionin ini adalah kodon start. Semua sintesis protein dimulai dengan AUG di eukariot. Di prokariot nanti ada sedikit modifikasi. Namanya formil metionin. Nah, stop itu ada 3 kodon, UAA, UAG, UGA. Ini artinya stop. Jadi ini kodon antikodon ya. Satu tRNA dapat berinteraksi dengan lebih dari satu kodon. Jadi contohnya ini ya. Fenilalanin UUU dengan UUC ini bisa diganti UUI. Nah, I ini bisa berinteraksi dengan U atau dengan C gitu. Ya. Jadi itu yang memungkinkan adanya kenapa dua kodon ini menjadi satu asam amino. Bisa seperti itu. Oke ya, jadi ini adalah aturan Wobble ya. Wobble base of the anticodon determine the number codon of TNR current recognized. Ya. Interaksi satu kodon ya. XYC dengan YXG satu kodon. XYA dengan YXU. X dan Y ini bisa huruf yang lain di antara AUCG. Itu kodon recognize. XYU itu bisa merecognize YXA atau YXG. XYG bisa recognize YXC atau YXU. Trikodon recognize. XYI bisa YXA, YXU, dan YXC. Nah, jadi kembali lagi ya ke tahap sintesis protein ada inisiasi, elongasi, terminasi. Jadi start dan stop sinyal. Pada prokariot, tadi saya sudah singgung ya, start sinyal adalah formil metionin. Pada eukariot, start sinyal adalah metionin. Jadi ada perbedaan nih antara sintesis protein di prokariot dengan eukariot. Ya, kemudian ribosom itu ada 2, ada ribosom kecil sama ribosom besar. Dan ini harus bergabung dalam rangka sintesis protein bisa terjadi. Nanti harusnya ada sih di sini ribosom ya. Ini saya skip saja. Oke. Ya, proses transkripsi DNA dan translasi berlangsung simultan pada prokariot karena prokariot tidak punya organel.
Ya, jadi transkripsi dan translasi bisa terjadi secara bersamaan. Tapi pada eukariot, transkripsi dan translasi secara terpisah. Karena apa? Karena dia lokasinya aja beda. Transkripsi di nukleus, translasi di retikulum endoplasma kasar. Karena ribosom adanya di RE kasar. Nah, kemudian ada istilah ekson dan intron. Nah, ini ya, jadi kalau kita punya DNA yang panjang, itu sebenarnya tidak semua DNA kita diterjemahkan. Yang diterjemahkan itu namanya exons. Ya, ini yang fungsional. Jadi mRNA. Nah, intron adalah bagian yang tidak diterjemahkan. Jadi ada istilah WGS, ya Whole Genome Sequencing. Jadi semua genom dibaca. Ada istilah WES, Whole Exome Sequencing. Nah, WES ini kan lebih pendek, jadi lebih murah analisisnya. Gitu. Jadi WES. Oke ya, jadi selanjutnya ini adalah intron ya. Contohnya beta globin ya. Beta globin itu dia punya intron. Ya, jadi intron nanti akan dipotong dan membentuk mRNA beta globin yang aktif. Jadi intron itu adalah bagian dari DNA yang tidak dibuat menjadi protein. Nah, pada film-film fiksi ilmiah ya kayak X-Men itu mereka bisa punya kekuatan super karena intronnya diekspresikan. Contohnya Spider-Man, dia bisa manjat itu karena dia punya DNA yang mengkode protein kuku ya pada permukaan kulitnya. Dan proteinnya ini keras ya sehingga dia bisa menempel, dia bisa manjat ke dinding gitu. Itu apa namanya, bagaimana eh, apa fiksi ilmiah itu begitu kalau itu. Jadi ada dasar ilmiahnya juga. Atau ada film Johnny Mnemonic ya. Dia menyimpan informasi pada urutan gennya. Bisa seperti itu. Nah, kemudian ini sintesis protein di prokariot dan eukariot ya. Jadi ada di prokariot itu ada seperti ini. Terus di eukariot ini perhatikan bahwa tempatnya itu terpisah. Dan ini adalah gambaran tiga dimensinya dari eukariot ya. Kemudian bagaimana virus itu menyerang. Kalau DNA virus dia menyerangnya masuk ke proses ini ya. Proses langsung di ini apa namanya? Di sitoplasma. Tapi kalau RNA virus dia akan masuk ke dalam nukleus. Makanya RNA virus tadi saya sampaikan biasanya lebih berbahaya, biasanya ya. Jadi seperti itu prosesnya ya. Jadi ini ada beberapa learning materials yang bisa di-download untuk bahan bacaan tambahan. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk bahan kuliah kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.